ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tergesa-gesa adalah syahwat. Syahwat adalah keinginan meluap-luap terhadap sesuatu. Syahwat itu berbeda dengan iradah atau keinginan. Karena kalau iradah bisa jadi ingin melakukan, bisa jadi ingin meninggalkan. Tapi kalau syahwat cenderung ingin melakukan atau ingin mendapatkan sesuatu. Syahwat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu syahwat yang shadhiqah dan syahwat yang kadzibah. Syahwat yang shadhiqah adalah syahwat yang benar dan dibenarkan. Seperti syahwat untuk makan. Tentu kalau manusia tidak memiliki syahwat makan, dia akan meninggal dunia. Demikian halnya syahwat untuk memiliki pasangan. Seandainya manusia tidak memiliki syahwat untuk memiliki pasangan, tentu manusia tidak akan berkembang biak dari satu generasi ke generasi yang lain. Oleh karena itu, Al-Quran pun menyebutkan di surga juga ada fasilitas-fasilitas yang bisa untuk memenuhi nafsu syahwat. Misalnya wafiha ma tashtahihil anfus. Dalam ayat yang lain juga dikatakan walahmi tayrim mimma yashtahun dan seterusnya. Dari sini bisa dipahami bahwasanya memang ada syahwat-syahwat yang dibenarkan. Namun ada pula syahwat-syahwat yang disalahkan karena dia adalah syahwat yang kadzibah, syahwat yang bohong. Misalnya syahwat yang membuat seseorang rela meninggalkan sholat. Dalam Al-Quran dikatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat wattaba'us syahawat. Bisa jadi seseorang karena punya syahwat tertentu yang pada akhirnya dia mengabaikan sholatnya. Tentu syahwat yang demikian ini adalah syahwat yang dusta dan disalahkan dalam ajaran Islam. Secara umum, syahwat itu oleh Allah memang diberikan di dalam watak manusia. Misalnya, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Bahwasanya manusia itu diberi syahwat untuk mencintai perempuan atau lawan jenis. Dengan adanya syahwat terhadap lawan jenis inilah, maka manusia bisa terus-menerus menghadirkan generasi-generasi baru. Lalu yang kedua, manusia diberi syahwat terhadap anak. Karena manusia punya syahwat kepada anak, maka akhirnya dia rela untuk bekerja, rela untuk menyayangi dan merawat anaknya. Manusia juga punya syahwat terhadap harta yang banyak, sehingga mereka bekerja keras, termasuk dalam hal ini emas dan perak, kendaraan yang mewah, maupun lahan-lahan pertanian. Semua ini adalah objek-objek syahwat. Tentu syahwat yang demikian ini tergantung penyikapannya. Kalau terkendali maka baik, namun kalau tidak terkendali dianggap buruk. Contoh dalam konteks hubungan lawan jenis atau hubungan seksual. Syahwat itu akan dianggap baik kalau dia disalurkan melalui jalur-jalur pernikahan. Oleh karena itu, di dalam hadis pun dikatakan bahwa perhubungan suami istri yang halal memiliki pahala yang banyak sekali. Sebaliknya, ketika disalurkan lewat jalan-jalan yang tidak tepat, misalnya melalui perzinahan, maka tentu akan mendapatkan dosa yang besar. Apalagi kalau sampai innakum lata'tuna rijala syahwatam min dunin nisa. Kalau syahwat ini salah arah, umumnya laki-laki menyukai perempuan,
Yang lebih parah daripada itu adalah laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Tentu yang demikian adalah syahwat yang kebablasan. Demikian halnya terkait harta benda. Tidak masalah seseorang memiliki syahwat, memiliki harta, asalkan memang digunakan untuk kebutuhan hidup dan ibadah. Akan menjadi problem kalau seseorang itu syahwat terhadap harta untuk dia gunakan foya-foya yang diilustrasikan dalam hadis. Seandainya manusia itu diberi satu lahan emas, dia masih menginginkan lahan emas yang kedua. Seandainya dia punya lahan emas yang kedua, dia masih ingin lahan yang ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, syahwat adalah suatu keinginan yang sudah ada di dalam diri manusia. Yang terpenting adalah dikelola dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak melampaui batas tanpa harus menghabiskannya sama sekali. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.